Hai semua, saya Elfried. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan tes Excel bagi teman-teman yang mau mendaftar sebagai staf administrasi atau admin, atau juga teman-teman yang mau bekerja di dunia kantor tapi dikasih tes Excel seperti ini. Ya, jadi rata-rata soal yang dikasih itu mirip-mirip teman-teman, lebih kepada bagaimana cara kita menyelesaikan masalah atau problem solving dengan rumus yang kita sudah tahu ya. Oke, di sini saya sudah sediakan juga filenya teman-teman di deskripsi video, teman-teman bisa cek saja supaya kita bisa mulai bareng-bareng. Nah, di sini saya bagi rumusnya menjadi rumus basic, kemudian fungsi if, kemudian fungsi pencarian, VLOOKUP dan lain-lain. Kemudian ada fungsi statistik bersyarat, sum if, count if, kemudian teks manipulator, dan bonusnya nanti kita akan belajar buat pivot table bareng-bareng ya. Pivot table ini yang sering digunakan di dunia kantor. Nah, tapi sebelum itu kita akan belajar mulai dari basic dulu ya. Oke. Nah, di sini kita punya table seperti ini, ada nama barang, kemudian harga satuannya, kemudian jumlah terjual kuantitinya, kemudian total penjualan per itemnya. Di sini ya. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi yang pertama ini. Ini yang gray ya teman-teman, yang kolomnya yang saya tandai gray. Di sini kita akan isi total penjualan per itemnya berdasarkan ini tuh berapa. Kemudian di sini teman-teman juga disuruh untuk isi total penjualannya, rata-rata penjualannya, penjualan tertingginya berapa, kemudian penjualan terendah, dan kemudian berapa banyak jenis barang yang laku hari ini. Ya misalnya ini penjualan harian. Katakanlah seperti itu. Oke. Nah, yang pertama untuk menentukan total penjualan ini, teman-teman harus tahu statistik dasar ya, basic ya. Misalnya kalau mau tentukan total penjualannya, berarti kita harus kalikan antara harga satuan dengan jumlah terjual atau kuantitinya. Berarti sebenarnya sangat simpel sekali teman-teman. Langsung arahkan saja ke sel ini dan tulis sama dengan. Oke? Sama dengan. Setelah itu teman-teman kalikan antara yang ini. Yang harga satuannya dikali itu di sini bintang, dikali dengan kuantitinya. Ya di sini, klik saja di sini. Enter. Seperti ini. Nah, teman-teman langsung tarik saja ke bawah seperti ini, atau teman-teman bisa ambil yang ini, ujung samping ini teman-teman. Yang ada segi 4 kecil di sini, teman-teman langsung klik 2 kali saja di situ. Akan ke bawah langsung seperti ini. Hasilnya sudah jadi. Nah, selanjutnya disuruh juga lengkapi kolom yang di bawah ini, total penjualannya. Total penjualan ini berarti kita harus hitung ini dong ya. Nah, ini berarti kita pakai rumus sum biasa ya. Caranya adalah rumus sum seperti ini, numbers katanya. Numbers itu diambil dari sini, kita blok semua saja ini, kemudian tutup kurung, enter ya. Sudah. Selanjutnya rata-rata penjualannya. Nah, untuk rata-rata kita pakai rumus namanya average ya. Average. Jadi seperti ini average di sini, yang di bawah average. Kemudian number katanya juga. Number ini kita ambil referensinya yang di sini. Kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya ternyata seperti ini. Oh, rata-rata penjualan harian kita hari ini itu ternyata 601 ya. 601.600 ya. Kemudian selanjutnya penjualan tertingginya. Penjualan tertinggi hari ini apa sih ya? Penjualan tertinggi hari ini berapa sih? Lebih kepada begitu ya, tertingginya berapa. Berarti kita bisa masukkan di sini sama dengan untuk mencari penjualan tertinggi, kita pakai rumus max di sini ya. Max. Kemudian numbersnya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat harusnya penjualan tertingginya di sini adalah 900. Ya, kalau datanya masih sedikit seperti ini, ya gampang ya. Tapi kalau datanya sudah 1000 baris, kita nggak mungkin untuk change satu. Jadi kita pakai rumus max ini ya. Hasilnya adalah 900. Penjualan terendah kita bisa lakukan hal yang sama, tapi rumusnya berbeda. Min di sini ya. Minimal, min. Nah, kita referensikan ke sini, tutup kurung, enter. Nah, ini 96. Nah, selanjutnya misalnya kalau saya ganti di sini, cep ya, sudah beda tuh. Ya, yang ini lagi yang terendah ya. Kalau misalnya kita ganti angkanya. Jadi rumus ini otomatis sudah mengikuti yang di atas ya.
Selanjutnya, berapa jenis barang yang laku hari ini? Ya, berapa jenis barang. Nah, ini barangnya unik ya, teman-temannya. Jadi tidak ada barang yang sama namanya. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan beberapa cara di sini. Teman-teman bisa pakai di sini count. Count ini untuk menghitung yang ini aja ya, teman-teman. Ada rumus count. Ini dia cuma bisa hitung yang isinya angka seperti ini, count. Jadi ternyata total transaksi kita hari ini, berapa banyak transaksi yang laku hari ini ya, transaksi ya, itu 5 di sini. Nah, ketika saya hitung count ini di sini, teman-teman, saya kecilkan dulu di mana? Di nama barang, count di sini. Misalnya saya mau hitung nama barangnya, berapa banyak jenis barang ya. Kalau misalnya di barangnya pakai seperti ini, itu katanya 0 ya. Kalau saya pakai count. Nah, count ini kalau misalnya mau menghitung angka saja yang kolomnya atau selnya berisi angka. Tapi kalau misalnya berisi huruf, berisi huruf itu dia tidak bisa dihitung pakai rumus count. Bagaimana caranya? Ya kita pakai rumus namanya count A. Ya saya bisa seperti ini, count A seperti ini. Saya masukkan di sini. Count A hasilnya sudah 5 seperti itu ya. Jadi count A ini bisa juga menghitung semua sel ya. Kalau count A dia bisa huruf, dia bisa angka juga. Jadi kalau saya referensikan di sini count A itu tetap bisa. Tapi ketika saya misalnya ganti count saja di sini tetap bisa, tapi ketika saya geser dia referensinya ke mana? Ke depan tadi, ke mana? Ke nama barang seperti ini. Hasilnya adalah 0. Jadi kita karena disuruh untuk ambil tadi berapa banyak jenis barang yang laku hari ini, berarti kita pakai rumus count A di sini ya. Tambahkan A saja di sini. Yap. Enter. Hasilnya adalah 5 jenis barang yang laku hari ini ya. Di mana barang itu adalah beras sampai dengan terigu di sini. Oke, untuk basic sudah selesai. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan belajar rumus pengkondisian if dan ifs. Jadi nanti ada if yang cuma satu kondisi saja, ada if yang bercabang ya, atau if bertingkat. Nah, rumus ini teman-teman harus pelajari baik-baik karena rumus ini selalu akan muncul kalau ada tes Excel, baik itu tes admin atau tes Excel lainnya. Itu selalu muncul. Cuma soal dan kondisinya saja yang berbeda-beda. Jadi lebih kepada kalau rumus if ini lebih kepada jika maka. Jika saya melakukan A, maka B terjadi seperti apa ya. Jadi di sini kita punya tabel penjualan yang terdiri dari nama barang, kuantiti terjual, dan sisa stoknya di sini ya. Oke, nah selanjutnya kita disuruh untuk isi status stok sampai dengan product rating berdasarkan permintaan di bawah ini. Yang pertama, untuk sisa stok. Sisa stok ini katanya, jika stok sisa barang kurang dari 10, munculkan status reorder. Jika tidak, maka munculkan stok aman. Nah, kalau datanya masih sedikit seperti ini, kita bisa langsung tulis saja di sini. Ini reorder, ini stok aman, dan lain sebagainya. Tapi kalau datanya sudah ratusan atau ribuan, itu agak susah kita membuatnya satu-satu. Jadi kita perlu rumus di sini. Nah, katanya tadi kalau misalnya di bawah 10, maka reorder. Jadi kita masukkan di sini rumus if. Di sini if logical test-nya apa? Kita masukkan fokus di kolom sisa stok. Jika kolom sisa stok ini lebih kecil katanya dari 10 atau kurang dari 10, maka kita masukkan apa? Kita masukkan reorder. Kita masukkan koma dulu di sini, koma, kemudian koma atau titik koma, sesuaikan teman-temannya. Teman-teman bisa lihat di sini ada koma kecil di sini, saya kasih besar dulu. If ya. Ini sisa stok. Teman-teman bisa lihat ada koma kecil di sini. Ada juga laptop atau komputer yang titik koma ya, tergantung di sini. Teman-teman bisa sesuaikan. Koma, kalau di sini saya koma lebih kecil dulu ya, kondisinya dulu lebih kecil dari 10 di sini. Koma value-nya apa? Katanya tadi kalau lebih kecil dari 10 kita masukkan reorder katanya. Reorder. Order. Oke. Kemudian koma, kalau misalnya di luar itu, maka reorder, maka selain itu kita kasih masuk, kalau misalnya di atas 10, maka kita kasih masuk stoknya aman. Kasih masuk dalam tanda petik 2 teman-teman ya. Kalau kata-kata seperti ini, atau string atau teks itu wajib dimasukkan dalam tanda petik 2 seperti ini.
ya pembungkusnya. Ini jangan lupa di koma, kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya seperti ini. Tinggal teman-teman langsung geser ke bawah, atau teman-teman lihat ini ada segi empat kecil di samping, langsung klik 2 kali ke bawah seperti itu, atau teman-teman blok ke bawah ya. Setelah itu teman-teman Ctrl D ya, sehingga rumusnya jalan sendiri ke bawah seperti itu. Nah, teman-teman sudah lihat di sini, teman-teman kalau misalnya ini di bawah 10 katanya tadi reorder berarti sudah aman. Ini di atas 10, ini 20 berarti aman. Ini reorder juga karena di bawah 10. Nah, ini di atas 10 juga berarti aman. Oke, jadi dipastikan kondisinya atau logikanya teman-teman harus sudah benar di sini. Selanjutnya, katanya di sini untuk bonus karyawan, setiap barang yang terjual kuantitinya berarti kita harus fokus ke sini nih. Kuantitinya lebih dari 20, maka akan mendapatkan bonus sebesar 50.000. Jika tidak mencapai 20, maka bonusnya 0. Artinya tidak mendapatkan bonus ya. Oke, sekarang kita fokusnya di sini. If logical testnya lebih besar dari 20, maka kita kasih masuk ke 50.000. Nah, 50.000 ini karena angka ke teman-teman tidak perlu dimasukkan dalam tanda petik 2. Jadi kalau angka tidak perlu masukkan dalam tanda petik 2. Jadi saya kasih masuk saya langsung di sini 50.000. Kemudian kalau selain itu katanya 0, berarti kita langsung tulis saja koma 0 di sini. Atau teman-teman kalau misalnya titik koma pakai titik koma ya. Saya pakai koma di sini. Tutup kurung, enter. Nah, di sini kenapa tanda datar seperti ini? Karena itu 0. Jadi ini sesuaikan dengan kondisi formatting yang kita buat di sini. Saya geser ke bawah, arahkan ke bawah seperti ini. Nah, ini saya custom, ini saya misalnya cari yang number. Kalau number itu seperti ini ya. Teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, tadi karena saya pakai format sebelumnya general. Oh, bukan general. Harusnya tadi yang format mana yang saya pakai? Ya, yang ini ya. Yang ini ya. Yang ini hasilnya seperti ini. Jadi akan tanda datar yang kondisinya tidak terpenuhi. Di mana tadi yang penjualannya tidak di atas 20 unit. Atau karena dia permintaannya di sini 0, maka kita sesuaikan ya. Maka saya masukkan di yang number ini, saya masukkan seperti ini. Jadi kelihatan 0 ya. Pastikan IP datanya di sini number, kemudian teman-teman bisa sesuaikan di sini. Oke, jadi 50 di sini. Jadi terlihat 50.000. Nah, kalau misalnya mau dikasih seperti ini juga boleh ya. Intinya harusnya kalau yang periksa soal kita harusnya dia bilang nyatakan benar ya. Oke, ini sudah cocok. Ini di atas 20, ini 25 berarti 50.000, kemudian ini 30 dapat 50.000 juga. Nah, kalau kita ganti stoknya di sini jadi 21, harusnya dia dapat kuantiti terjualnya jadi 21, harusnya tetap dapat 50.000. Jadi kalau datanya berubah, otomatis rumusnya berubah. Dan terakhir untuk produk ratingnya di sini. Nah, di sini katanya buatlah kategori performa barang dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, kalau terjualnya kita fokus lagi di sini. Kalau terjualnya di atas 25, katanya masukkan keterangan best seller. Tapi kalau tidak, kalau misalnya terjualnya itu antara 15 sampai 25, itu dikategorikan normal. Kemudian kalau terjualnya kurang dari 15, maka itu katanya kurang peminat tuh. Nah, gimana caranya? Ini sudah lebih dari satu kondisi, teman-teman. Ini sudah ada 3 kondisi berbeda. Jadi kita bisa pakai rumus if di sini. If. Nah, if ini kuantiti terjual katanya lebih dari 25, maka koma kita masukkan value-nya apa? Kita masukkan di dalam tanda petik 2 best seller ya. Best seller. Kemudian selanjutnya kalau terjualnya 15 sampai 25 berarti kita klik lagi di sini if, di sini ketik lagi if ini lebih besar dari atau sama dengan 15 ya. Lebih besar dari atau sama dengan 15, maka value-nya apa? Ini kasih normal di sini ya. Berarti saya kasih masuk di sini normal. Selanjutnya selain itu kita kasih
ini tidak perlu kita tulis lagi yang di bawah 15, kita langsung tulis saja di sini kurang peminat. Ya, harusnya kondisinya benar. Kurang peminat. Harusnya kondisinya sudah terpenuhi semua, tutup kurung 2 kali, enter. Hasilnya seperti ini. Kita geser ke bawah. Nah, sekarang teman-teman bisa validasi sendiri. Kalau yang di bawah 15 katanya itu kurang peminat. Kalau yang 20, 25 itu normal ya. Normal itu karena dia masuk di mana? Masuk di kategori yang 15 sampai 25. Kemudian selanjutnya normal juga yang ini. Kenapa? Karena masuk dalam 18. 18 itu masuk dalam range 15 sampai 25. Kemudian bestseller. Kenapa bestseller? Karena dia terjualnya itu 30, teman-teman ya. 30. Jadi kalau lebih dari 25 maka masuk dalam kategori bestseller. Kemudian 21. 21 itu masuk dalam kategori ini 15 sampai 25, maka dikatakan tetap normal. Nah, ketika saya ganti di sini misalnya jadi 40, otomatis di sini jadi bestseller. Nah, misalnya di sini yang tadi 18 saya ganti jadi misalnya penjualannya cuma 5. Jadi otomatis kurang peminat. Nah, selanjutnya teman-teman ada rumus baru di Excel 365. Itu namanya rumus ifs. Jadi kita tidak perlu tulis if di dalam if lagi seperti ini. Nah, kita bisa lakukan di sini misalnya untuk sebagai contoh saja teman-teman ya. Nah, ini saya bisa pakai rumus ifs di sini. Logical test-nya apa? Kita masukkan di sini. Kalau lebih dari 25, maka kasih masuk apa tadi? Kita masukkan bestseller. Ya. Kemudian kita masukkan kondisi, tidak perlu kasih masuk if lagi di sini. Kita masukkan lagi yang di sini. Yang ini kalau misalnya lebih besar sama dengan 15, jadi lebih besar dari 15, ya. Lebih besar dan sama dengan 15, berarti kita kasih masuk apa? Kita kasih masuk normal di sini. Kemudian selanjutnya kita bisa buat kondisi baru sebenarnya, kita bisa tambahkan di sini misalnya lebih kecil dari 15, maka kita kasih masuk di sini kurang peminat. Kurang peminat seperti ini, peminat ya. Kemudian tutup kurung 1 kali, enter. Hasilnya seperti ini. Sama saja hasilnya dengan yang di sebelah ini, teman-teman. Ya, tidak ada bedanya. Nah, sekarang ini juga sebenarnya kita bisa tidak perlu masukkan yang kondisi terakhir ini, ya. Kita hapus saja kondisi terakhir ini, ya. Bisa seperti itu. Ini teman-teman kasih true saja di sini, true. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman kasih masuk, tulis saja kurang peminat. Oke. Hasilnya tetap sama, teman-teman. Seperti ini. Jadi, sebenarnya kalau misalnya kalau ditanya soal-soal seperti ini, kita bisa pakai rumus apapun. Mau pakai rumus bertingkat, mau pakai rumus ifs, itu harusnya tetap valid di mata yang periksa ya, yang berikan soal atau HRD. Karena apa? Karena ya intinya adalah bukan pada soal rumusnya, tapi lebih kepada bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada. Kecuali kalau memang di state memang di awal bahwa rumusnya harus pakai rumus seperti ini ya. Jadi harus disesuaikan dengan request mereka. Oke. Saya save dulu yang ini. Sudah aman yang ini teman-teman. Selanjutnya, fungsi yang selalu keluar juga itu adalah fungsi pencarian. Nah, di sini fungsi pencarian itu ada banyak, bisa pakai rumus VLOOKUP, kemudian XLOOKUP, bisa index match, bisa HLOOKUP dan lain sebagainya. Oke, ada juga filter ya. Ya, ini fitur-fitur baru di Excel 365. Tapi kita akan belajar saja yang basic-basic di sini ya. Intinya yang bisa terpakai kalau tes. Nah, di sini ada table referensi, katanya di sini table referensinya, dan di sini kita dikasih, katanya di sini kasih soalnya munculkan nama barang secara otomatis berdasarkan kode produk. Oke. Nah, ini kode produknya ada di sini. Kemudian di sini ada kode produk juga. Nah, di sini kalau mau menyelesaikan ini kita disuruh untuk mengambil nama barang ini. Nah, kalau ini kan kalau sedikit seperti ini kita bisa pindah-pindahkan aja teman-teman di sini. Tapi kalau misalnya datanya banyak, ya tidak mungkin kita lakukan satu-satu seperti itu ya. Bisa, tapi memakan banyak waktu. Nah, ini kita pakai rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP itu gimana? VLOOKUP itu seperti ini. VLOOKUP katanya lookup value. Lookup value itu apa? Kode barangnya atau kode produknya. Jadi apa yang sama di sini dengan di sini, yang unik ya. Oke. Sekarang saya masukkan di sini
lookup value-nya kita masukkan sel yang ini ya. Kemudian selanjutnya table array. Table array itu apa? Artinya data sumbernya. Oke, data sumber ini kita ambil dari sini. Ya, kalau VLOOKUP itu teman-teman pastikan kode produknya atau kode yang kita cari itu ada di paling kiri. Karena apa? Kalau ada di tengah itu dia tidak bisa cari. Kecuali kalau kita pakai rumus XLOOKUP ya atau index match. Nah, ini saya ambil dari sini teman-teman. Blok saja. Teman-teman bisa blok semua sampai ke belakang atau kita blok sampai di nama barangnya saja karena itu saja yang kita cari ya. Nama barang seperti ini. Blok 2 kolom ini. Setelah itu jangan lupa dikunci di sini. Kuncinya pakai apa? Teman-teman sesuaikan dengan keyboardnya, ada yang pakai Fn F4 atau F4. Nah, di sini saya pakai F4 ya. Nah, saya kunci dulu yang ini ya, kunci C dan D-nya. Kemudian katanya di sini tabel array-nya, kolom indeksnya atau kolom indeksnya. Nah, nama barang ini ada di kolom keberapa? Kolom kedua dari yang kita blok ya. Jadi 1 kode barang, 2 ini kolom yang akan kita ambil nilainya. Saya tulis di sini 2. Kemudian di sini ada true atau false ya untuk lookup range-nya di sini. Nah, ini saya masukkan di sini lookup di belakang ini kasih false. Kenapa kasih false? Kalau kasih false itu artinya kita mengambil yang exact match, artinya yang benar-benar sama ya. Kalau misalnya kita kasih true itu biasanya kalau yang mirip dia tetap ambil. Nah, itu tidak kita mau ya. Jadi kita ambil yang betul-betul cocok. Berarti kita kasih 0 atau teman-teman bisa tulis false di sini. Sama aja ya, kasih 0 atau false. Tutup kurung, enter. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau mau dipastikan apakah betul BRG 003 itu lampu LED, teman-teman bisa cek di sini. Oh, ternyata betul ya. Kalaupun teman-teman ubah ordernya di sini, misalnya saya tulis 04 di sini, otomatis dia akan berubah di sini. Atau di sini saya kasih 001, berubah sendiri sesuai dengan referensi data yang ini. Oke, selanjutnya teman-teman, katanya lagi di bawah ini, soal yang kedua, untuk fungsi pencarian ini, munculkan harga satuan secara otomatis dengan mengambil kode produk dari 7 karakter pertama di kode transaksi. Oke, nah ini lumayan ribet ya teman-teman ya. Tapi santai aja, akan mudah kita kerjakan. Nah, di sini kita punya kode produknya itu sampai di sini, BRG 001. Nah, di bawah ini dia ada tambahan JKT di belakangnya. Nah, ketika saya bikin rumus di sini, rumus VLOOKUP seperti ini dengan referensi lookup value, kemudian saya masukkan hal yang sama nama barang yang tadi di sini. Ya, saya kunci di sini F4. Kemudian saya masukkan misalnya 2 di sini, kemudian 0, tutup kurung enter. Hasilnya seperti ini teman-teman, NE katanya. Tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena ini dan ini tidak sama. Kalaupun di sini ada kesamaan antara beberapa karakter yang ini. Tapi yang ini, yang di belakangnya ini yang buat tidak sama. Ketika saya hapus ini, otomatis di sini terbaca. Tapi kan bukan itu case-nya. Case-nya adalah kita disuruh untuk mengambil 7 karakter di depan saja untuk sebagai nilai untuk lookup value-nya. Gimana caranya? Di sini kita bisa pakai kombinasi rumus left ya. Nanti kita akan belajar rumus left, right, mid itu di ujung belakang. Tapi kita akan belajar langsung di sini bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita ambil dulu 7 karakter yang paling depan. Nah, ini kita bisa pakai rumus left di sini. Left katanya untuk left ini kita ambil teksnya di sini, teks di sini. Oke. Kemudian number of karakternya. Number of karakternya kita mau ambil 7 kan ya. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 untuk ambil yang 7 karakter ini. 7 tutup kurung enter. Hasilnya teman-teman kita sudah dapatkan BRG 001 yang sesuai dengan ini. Nah, artinya kita sudah bisa lakukan lookup di sini. Nah, lookupnya bagaimana? Kita jadikan ini rumus left ini sebagai lookup value-nya. Gimana caranya? Ya, teman-teman tinggal tambahkan aja di sini VLOOKUP, oke? Cep, kita tambahkan VLOOKUP saja di sini, VLOOKUP. Kemudian komanya itu di belakang rumus yang left tadi, koma. Table array-nya diambil dari mana? Ya, tetap diambil dari sini. Ya. Table array, saya blok saja semua di sini teman-teman.
saya blok sampai ujung kanan karena kita diminta untuk seharga satuan juga ya. Kalaupun teman-teman bisa buat satu kali saja nanti, ini saya blok ke belakang, cep. Kemudian saya masukkan di sini F4 di sini, harusnya bisa sekali di sini ya F4. Kemudian koma, katanya di sini lagi apa? Dia bilang tadi mau ambil harga barang juga, berarti harga barang itu di kolom kedua ya. Ya, hitungnya saja 1 2, kemudian saya kasih 0 di belakang supaya exact match. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang teman-teman sebenarnya bisa copy saja rumus yang ini. Ya, copy saja. Kemudian teman-teman masukkan di sini ya. Tetap referensi yang sama, tapi di sini di dua ini karena kolom saat harga satuan ini ada di kolom keberapa? Kita bisa hitung 1 2 3 4. Berarti kita tinggal ganti di sini jadi 4 atau kita ganti di sini jadi 4 sama aja ya. Kita ganti di sini jadi 4. Harusnya seperti ini ya. Oke, sudah. Teman-teman tinggal blok saja yang ini baru drag ke bawah. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman ganti di sini, misalnya ganti misalnya 004 gitu ya, tetap hasilnya mengikutnya seperti itu. Oke, teman-teman. Sudah jadi yang ini. Nah, selanjutnya yang paling keren lagi, teman-teman. Di sini kita disuruh di state memang di sini bahwa kita harus pakai rumus yang mereka mau ya. Kalau di depan tadi kita bisa pakai rumus apapun. Nah, di sini di state bahwa kita harus pakai rumus index match, XLOOKUP, kemudian XLOOKUP dan HLOOKUP di sini. Nah, di sini diminta untuk mengisi nama karyawan dengan rumus index match departemen, kemudian gaji pokoknya dengan rumus HLOOKUP dan XLOOKUP. Nah, di sini caranya kalau pakai index match itu berarti kita masukkan pertama yang di sini teman-teman langsung tulis ini index. Index ini katanya array-nya dulu. Index berarti yang pertama lebih mudahnya seperti ini. Index kemudian apa? Kita mau cari apa? Kita mau cari nama karyawan. Cari di mana? Cari di sini. Oke. Cari di nama karyawan ini di sumber yang array yang ini. Berarti saya langsung blok di sini teman-teman. Blok di sini. Terus jangan lupa langsung kunci F4. Oke? Kemudian katanya row number. Row number ini saya pakai rumus match di sini. Tambahkan match di sini. Untuk match ini kita pakai katanya referensikan ke lookup value. Lookup value-nya itu saya ambil yang di masukkan ID ini ya, ID ya. Di ID yang sama dengan yang di sini nantinya. Kemudian selanjutnya katanya lookup array-nya. Lookup array-nya diambil dari mana? Kita ambil dari sini ya. Di ID karyawan yang sama dengan yang di sini ya. Oke, selanjutnya saya kunci pakai F4 ya, saya kunci juga yang ini F4. Kemudian exact match lagi ya. Kita kasih masuk ke 0 di sini ya, seperti ini. Tutup kurung ya. And tutup kurung lagi, enter. Hasilnya seperti ini, sudah muncul. Nah, intinya seperti itu. Jadi teman-teman ambil dulu kolom yang mau teman-teman langsung arahkan ke kolom yang mau diambil ya, nama karyawan. Kemudian setelah itu lookup value-nya masukkan ID yang sama dengan ini. Oke. Kemudian masukkan array-nya dari mana? Dan kemudian masukkan 0 di sini exact match. Setelah itu oke. Ya. Dah, seperti itu. Selanjutnya rumus XLOOKUP. Rumus XLOOKUP ini lebih mudah daripada VLOOKUP. Bukan lebih mudah dari VLOOKUP, tapi lebih mudah dari VLOOKUP dan lebih mudah dari index match. Kenapa lebih mudah dari VLOOKUP? Kalau VLOOKUP itu dia harus ambil yang data sebelah kiri ya. Dia cuma bisa nengok ke kiri. Tapi kalau XLOOKUP ini dia bisa nengok kemana saja. Nah, kemudian kenapa lebih bagus dari index match? Karena apa? Karena tidak seribet itu rumusnya ya. Oke. Jadi kita masuk di sini XLOOKUP, kemudian lookup value-nya apa? Kita ambil yang ini ya. Departemen, kemudian lookup masukkan ID-nya. Kemudian saya masukkan, kita mau masukkan departemen, kita ambil saja di sini, blok saja untuk departemen yang mau kita ambil, blok. Kemudian F4. Kemudian selanjutnya masukkan katanya return array. Oke, belum bukan ini dulu ya, maafkan saya. XLOOKUP saya masukkan dulu XLOOKUP di sini. Kemudian saya masukkan ID-nya di sini. ID yang mau kita cari
Kemudian lookup array-nya diambil dari mana? Karena kita mau ambil dari sini ya. Ambil dari lookup array ID ini. Ya, saya kunci dulu rumusnya. Kemudian return array-nya kita ambil dari departemen. Ini kolom yang mau kita kembalikan. Oke? Kemudian di sini dia bilang kalau tidak ditemukan mau masukin apa, ya? Misalnya kalau tidak ditemukan, misalnya kita kasih masuk sini tidak ada, ya, misalnya tidak ada. Oke, selanjutnya exact match ini harus sama, ya. Berarti kita kasih masuk 0 atau false. Enter seperti ini, marketing, ya. Kemudian saya geser ke bawah. Nah, gunanya tadi kata tidak ada di atas ini, kalau ya bisa misalnya ini saya ganti jadi 10 yang tidak ada di tabel ini ya teman-teman. Otomatis ini tadi akan NA yang kedua, tapi yang di belakang sini tetap tulis tidak ada. Ya, seperti ini. Saya kembalikan. Intinya seperti itu. Nah, ini juga bisa teman-teman hilangkan sebenarnya. Saya bisa hilangkan tidak ada ini, tapi teman-teman harus tambahkan satu ya koma seperti ini, koma 2 kali baru seperti ini. Sama aja seperti itu. Oke? Selanjutnya teman-teman gaji pokok katanya. Gaji pokok ini diambil dari table ini teman-teman, referensinya table ini ya. Table gaji pokok yang terdiri dari golongan A, B, C. Nah, sekarang ini kita tidak punya golongan di table ini, tidak punya kolom golongan. Jadi kita harus ambil dulu kolom golongan di sini, kemudian nanti kita ambil gaji pokoknya dari sini. Gimana caranya? Berarti kita pakai rumus apa dulu? Kita pakai rumus VLOOKUP dulu. VLOOKUP apa? Untuk mengambil golongannya. Bukan VLOOKUP katanya di sini, pakai rumus XLOOKUP ya. XLOOKUP untuk ambil golongan. XLOOKUP, kemudian kita ambil di ID-nya, masukkan ID. Kemudian lookup array-nya kita ambil di mana? Lookup array-nya kita ambil di sini. Seperti sebelumnya, kita kunci, kemudian kita masukkan golongan. Kita ambil kolom yang ini ya. Oke, setelah itu koma, 0, tutup kurung, enter. Hasilnya seperti ini. Nah, sudah dapat nih kolom golongannya. Ya. Tapi, sebenarnya bukan kolom golongan ini yang mau dikembalikan, tapi gaji pokoknya. Gimana caranya? Sebenarnya kita bisa tetap pakai rumus XLOOKUP di sini. XLOOKUP-nya double. Atau, karena disuruh di sini pakai HLOOKUP, maka kita harus sesuaikan dengan rumusnya dong ya. Berarti, saya tambahkan kalau VLOOKUP tadi itu vertical lookup, kalau ini horizontal HLOOKUP ya. Berarti saya masukkan di sini HLOOKUP ya. HLOOKUP-nya itu kemudian setelah itu di belakang ini koma di belakang rumus XLOOKUP tadi, kemudian table array-nya katanya. Table array-nya kita ambil dari sini, teman-teman. Table array baru kita blok di sini. Blok semua dari A sampai bisa juga teman-teman bisa masukkan di sini, blok semua kolom ini. Table ini ya, teman-teman blok semua table ini, baru kunci F4 seperti itu. Nah, katanya di sini row index num ya, jadi baris keberapa ya, baris keberapa yang ada gaji pokoknya. Di sini untuk minta gaji pokok. Gaji pokok itu ada di baris kedua dari yang kita seleksi 1, 2 ya. Kalau ditanya tunjangan baru tulis 3 ya. Nanti saya masuk di sini 2. Oke, setelah itu kita kasih masuk range-nya di sini. Ini Anda perlu tutup kurung saja, bisa perlu di sini ya, maafkan saya, false atau 0, tutup kurung, enter. Hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini sudah muncul semuanya teman-teman, berdasarkan apa? Berdasarkan yang ini tadi golongannya. Harusnya ini 5 juta, 10 juta. Nah, ini bisa di formatting seperti ini. Oke. Jadi ternyata Budi itu golongan apa sih? Oke, Budi itu golongan, di sini kita lihat golongan B. Nah, golongan B itu gajinya berapa? Golongan B itu gajinya 5 juta ya. Teman-teman bisa lihat, oh di sini 5 juta. Betul ya. Oh, Budi itu golongan apa? Marketing. Wait dulu. 5 juta. Oh, bukan Budi ya. Ini di atas ya. Maaf ya. Ini B itu 7.500.000. Cocok ya. Kemudian selanjutnya Andi Wijaya. Andi Wijaya itu dia golongan A. Golongan A itu seperti ini, 5 juta. Ya, ini Andi Wijaya tetap 5 juta. Seperti itu ya. Udah benar ya. Nah, jadi kalau setelah dikerjakan soalnya, pastikan bahwa rumus yang kita buat itu sudah cocok ya. Oke, selanjutnya statistik bersyarat. Nah, ini juga selalu keluar ya. Ini
rumus yang selalu keluar, dan ini rumus yang paling penting juga untuk dunia kantoran, teman-teman. Nah, di sini datanya sebenarnya sederhana sekali. Di sini data penjualan, nama barang, kemudian kategori, agen salesnya, total penjualan, dan statusnya seperti itu. Nah, di sini yang pertama katanya kita disuruh untuk hitung semua transaksi Budi dan Siti di mana di agen salesnya ini. Kemudian selanjutnya hitung total penjualan baik kategori, sembako, dan elektronik, dan selanjutnya. Nah, ini yang pertama kita fokus dulu ke soal pertama. Jadi disuruh untuk hitung total penjualan yang ini. Ya, gimana caranya? Kita bisa pakai rumus di sini sum if, sum range-nya diambil dari mana? Range-nya dulu. Range itu berarti range ini kita ambil dari nama sales agent-nya dulu, ya. Kemudian kunci, kemudian kita ambil kriterianya di sini. Kriterianya itu adalah Budi dan Siti, ya. Budi dulu, yang di sini kita klik di selnya Budi. Kemudian selanjutnya sum range katanya. Sum range berarti kita ambil dari total penjualan ini. Dan kita kunci, tutup kurung, enter. Nah, sekarang kita tinggal geser ke bawah. Dan setelah itu kita kasih rumus sum saja di sini. Masukkan di sini, ya. Oke, atau teman-teman langsung tekan saja di sini Alt plus sama dengan hasilnya seperti ini, ya. Tinggal kita lakukan formatting biar gampang terbaca. Oke, seperti ini. Nah, totalnya adalah 3 juta. Nah, kita bisa blok di sini. Betul bahwa ini 3 juta, ya. Udah. Selanjutnya, hitung total penjualan by kategori. Nah, ini kita lakukan rumus yang sama. Oh, ini tadi, maaf ya, ini total transaksi, maafkan saya. Ini harusnya tidak sebenarnya di sini. Ini semua total transaksi, ya. Total transaksi kita pakai rumus di sini. Count if di sini. Count if itu range-nya itu kita masukkan ke Budi ini, ya. Budi agen sales, ya. Budi dan Siti di agen sales. Ya, koma di sini F4 dulu, koma, kemudian masukkan angka sel di mana agent salesnya ada, ya, tutup kurung, enter. Maafkan saya, ya. Setelah itu tekan Alt sama dengan, ya, seperti ini. Berarti ternyata ada 5 transaksi di sini, ya. Teman-teman bisa hitung di sini ada betul 5 transaksi, di mana 2 transaksi itu transaksinya Budi, ini dan ini, kemudian 3-nya itu transaksi dari Siti, ya. Oke, sorry saya kurang fokus. Kemudian di sini teman-teman hitung total penjualan by kategori. Total penjualan by kategori ini kita lakukan hal yang sama, ya. Bukan total penjualan sih, total transaksi by kategori harusnya, ya. Oke, ya, biarkan ini seperti ini. Nah, ada di atas ini. Nah, di sini kita lakukan yang sama untuk count if-nya yang rumus dual 2. Nah, di sini hitung transaksi Budi dan Siti yang lunas maupun yang piutang. Pilih drop down yang ada di bawah ini. Nah, di sini ada drop down yang lunas dan piutang. Nah, ini kita bisa sesuaikan di sini. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama, tapi di sini kita tidak bisa pakai rumus count if lagi karena cuma ini tadi karena cuma satu kondisi, ini kalau 2 kondisi. Nah, gimana caranya? Kita kasih rumus di sini count ifs, ya. Kriterianya apa? Kriterianya yang pertama itu nama salesnya, ya. Nama salesnya ini saya masukkan di sini F4. Kemudian saya referensikan ke Budi. Nah, selanjutnya katanya yang statusnya juga yang utang ataupun piutang. Nah, ini saya geser ke sini, berarti F4 lagi, koma. Nah, kriterianya saya ambil dari mana? Saya ambil dari sini, ya. Tutup kurung, enter, ya. Selanjutnya kita arahkan ke bawah. Nah, ini kayaknya akan error di sini. Kenapa 0? Karena kita tidak kunci yang di sini. Harusnya ini dikunci, ya. Karena referensinya ke sel absolut di atas. Ini yang dikunci apa? Yang G15-nya saja, ya. Nah, ini saya kunci F4, ya, seperti ini, enter. Sekarang saya geser ke bawah, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat transaksi Budi yang lunas itu 2, ya. Jadi semua transaksi Budi ini ternyata sudah lunas semua. Ini transaksi pertama, ini transaksi Budi yang kedua, sudah lunas semuanya. Oke. Nah, transaksi Siti yang sudah lunas itu cuma 1, yang ini aja, ya. Nah, ketika saya klik di sini yang ganti piutang, oh ini
Budi itu sudah lunas semua karena 0 di sini, Siti itu lagi 2 orang yang piutang. Nah, ini kita alt sama dengan saja untuk hitung transaksinya. Kita bisa pilih atau ganti di sini sesuai kebutuhan kita. Nah, jadi kita bisa kirim sesuai dengan kebutuhan kita ke atasan kita. Jadi intinya rumusnya sudah jadi. Nah, selanjutnya hitung total penjualan by kategori. Nah, ini sekarang kita baru fokus ke sini ya, bukan di sini tadi. Nah, ini kita bisa pakai rumus sum if di sini. Sum if range-nya ini dari sini sembako ya. F4, kemudian selanjutnya kriteria katanya. Kriterianya kita arahkan ke sel kategorinya, kemudian sum range-nya kita masukkan di yang total penjualan. F4 lagi, tutup kurung, enter ya. Kemudian kita geser ke bawah saja, drag ke bawah, kemudian alt sama dengan hasilnya seperti ini ya. Hasilnya 3 jutaan ya. 3.065.000. Nah, sekarang kita disuruh untuk buat dua kategori pakai sum if. Nah, di sini dia bilang hitung total penjualan by agen, sales, dan kategori. Nah, di sini ada salesnya, kemudian ini kategorinya. Gimana caranya? Kita bisa pakai rumus sum if di sini. Kalau sebelumnya ini, kalau sum if itu dia ambil kriteria dulu, kalau sum if itu beda, dia harus ambil sum range-nya dulu. Jadi saya ambil yang total penjualannya dulu di sini ya, baru kunci. Kemudian selanjutnya kriteria range. Kriteria range ini gimana? Kriteria range itu diambil dari Budi dulu ya, yang agen sales. Sebenarnya bisa juga yang dari sembako, atau kalau ya bisa juga diambil sembako dulu atau ambil agen sales dulu, sama aja ya. Ini saya ambil di sini nama agen salesnya. Ya, saya kunci di sini, kemudian koma, kriterianya saya ambil Budi. Oke. Nah, di sini saya kunci teman-teman, kunci apanya? Saya kunci G-nya saja ya. Saya kunci G-nya. Kemudian teman-teman bisa lihat ini saya kunci G-nya saja. 23-nya tidak, ya, supaya nanti tidak bergeser kalau ditarik ke samping atau ke bawah. Nah, selanjutnya kriteria range kedua apa? Kita ambil yang kategori ya. Kategori ini saya kunci, kemudian koma lagi, kriteria range 2-nya saya ambil di sini. Di sembako, di atas ya. Ada di sini selnya, kemudian ini saya cuma kunci yang dua-duanya, kemudian hanya tidak saya kunci. Teman-teman bisa lihat di sini, ya tekan F4 2 kali atau 3 kali, sesuaikan dengan teman-teman seperti ini. Ya, ya seperti ini. Tekan tahan saja F4 seperti ini, oke, dia akan berubah sendiri. Nah, ini saya akan kunci yang kolom yang baris 22 saja ya. Tutup kurung, enter. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saya bisa geser ke samping ini ya, kemudian saya geser ke bawah ya. Oke. Nah, sekarang saya blok saja semua dan kemudian alt sama dengan hasilnya seperti ini. Saya bisa kasih formatting dulu seperti ini. Nah, harusnya kalau saya total penjualannya itu hasilnya 3.065. Nah, di sini Budi elektroniknya 0. Kenapa? Karena memang Budi di sini tidak menjual barang elektronik. Yang menjual barang elektronik di sini cuma Siti ya. Jadi tetap di sini 0 ya. Intinya disesuaikan dengan apa yang ada. Nah, kalau saya ganti di sini misalnya di sini Budi tetap misalnya jual elektronik juga, otomatis di sini akan berubah ya. Disesuaikan dengan data yang dikasih. Oke. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya teman-teman, rumus yang tidak kalah penting itu adalah text manipulation. Nah, kita dikasih data seperti ini ya. Jadi kita disuruh untuk ekstrak karakter-karakter yang ada di sini ya. Misalkan di sini kategori. Nah, ini saya jelaskan dulu, kategori itu adalah yang 3 karakter depan ini, kemudian tahun itu yang ini, yang 4 karakter di tengah, kemudian yang kota itu yang 3 karakter ini yang di tengah juga, dan terakhir itu adalah ID produknya yang di paling belakang, 3 karakter paling belakang ya. Oke, sekarang kita diminta untuk mengisi kategorinya ya. Sebenarnya sangat sederhana sekali, kita bisa masukkan di sini left, kemudian kita ambil 4 di sini, left 4 karakter. Nah, dapatlah kategorinya seperti ini. Bukan 4 tapi 3 ya. Maafkan saya, 3 seperti ini. Oke. Geser ke bawah. Nah, tapi di bawah sini dia kasih kode kategori dan juga kategorinya. Berarti kita harus lookup dong di sini ya. Kita bisa masukkan di sini VLOOKUP di sini. Kemudian kita masukkan koma di belakang rumus left tadi, dan table array-nya kita masukkan di sini, blok saja ini ya.
kemudian F4 di sini. Kemudian saya masukkan apa? Saya masukkan kolom kedua ya. Kemudian 0. Kenapa kolom kedua? Karena kategori ada di kolom kedua dari yang kita pilih di sini. Tutup kurung, enter. Hasilnya oh, bukan Jakarta. Oh, maafkan aku. Ini di sini sembako. Sembako ya. Dan di sini teman-teman tulis di sini elektronik ya. Oke, nah ini sudah jadi sembako ya, misalnya seperti itu. Ya, nanti saya akan perbaiki datanya untuk teman-teman latihan ya. Kemudian selanjutnya tahun. Tahun itu berarti kita ekstrak dari depan ini ya. Tahun itu pakai rumus MIT di sini. Saya bilang seperti ini MIT. Kemudian masukkan teksnya. Kemudian di sini start number-nya itu dari mana? Start number-nya itu dari yang kelima. Karena ini 1, 2, 3, 4 ya. 2 itu huruf angka 2 itu mulai dari yang kelima ya, oke. Kemudian number karakternya mau kita ambil berapa? Kita mau ambil 4 ya, 4 karakter, yaitu karena tahun itu berisi 4 karakter ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya Jakarta, bukan Jakarta tapi kota ya, kota. Saya bisa masukkan MIT juga di sini karena di tengah. Nah ini teksnya kita bisa hitung di sini. Dari sini tadi 5 ya, berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti dari karakter ke 10 kemudian kita ambil 3 karakter ya. Oke, enter seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, tapi dia sediakan referensi kota di bawah. Jadi kita harus pakai lookup dulu di sini atau XLOOKUP sama aja ya. Misalnya kita pakai XLOOKUP karena di depan tadi kita sudah pakai VLOOKUP, kita pakai XLOOKUP di sini coba ya. XLOOKUP, kemudian lookup value-nya itu adalah MIT yang tadi. Kemudian lookup array-nya apa? Lookup array-nya adalah kode kota ya. Oke. Kemudian kita kunci dulu, kemudian return array-nya kita mau tampilkan nama kota kan ya. Kunci juga, kemudian koma 0 tutup kurung, enter. Hasilnya seperti ini. ID produk itu sangat gampang sekali ambilnya ya. Kita bisa kasih write saja di sini, write text karena kita mau ambil yang 3 karakter di belakang, tulis 3, enter. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya nama rapi, huruf awal kapital. Oh, nama yang ini, nama customer ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman bisa tulis di sini, kalau permintaannya rapi, awal kapital, kita bisa pakai rumus proper di sini. Proper, ya. Masukkan di sini. Oke. Geser ke bawah. Atau kalau huruf besar semua, berarti kita kasih upper di sini. Upper, ya. Oke. Atau teman-teman mau kasih misalnya huruf kecil semua, berarti lower ya. Oh, bukan lock. Lower seperti ini. Oke. Nah, yang sesuai diminta tadi kita kasih masuk proper ya. Itu saya mau mengenalkan saja teman-teman, kalau ada rumus seperti ini ya, kita kontrol ke bawah baru Ctrl D seperti ini ya. Oke. Selanjutnya yang paling penting kalau kerja kantoran dan kerja banyak data itu pasti teman-teman harus kenal dengan yang namanya pivot table. Ini fitur yang keren sekali, kita tidak perlu hitung manual dengan rumus-rumus yang tadi ya, dengan buat manual rumus ini otomatis bisa dibuatkan sama pivot table-nya. Nah, kita dikasih data penjualan harian seperti ini. Ini kita disuruh untuk katanya buat rekap total penjualan berdasarkan kota dan kategori. Kemudian buat rekap jumlah transaksi dan total penjualan berdasarkan agen sales. Kemudian bisa ditambahkan item lain di data sesuai dengan kreativitas Anda. Bisa dibuatkan chart. Jadi di sini lebih kepada mereka menguji kemampuan analisis data kita ya. Oke, caranya gimana? Saya blok dulu sini. Blok. Cep. Nah, supaya pivot table-nya lebih keren nantinya, dan misalnya kalau ada penambahan data otomatis terupdate di pivot table-nya, kita masukkan di sini Ctrl T. Ctrl T itu memasukkan formatnya dalam bentuk table ya. Nah, setelah di blok datanya, teman-teman langsung Ctrl T di sini ya. Kalau setelah itu karena data kita punya header, ya biarkan centang seperti ini, klik OK. Nice. Jadinya seperti ini. Sekarang saya bisa klik saja di table yang sudah kita buat, baru kita masukkan di sini pivot table ya. Pivot table-nya mau dimasukkan di mana? Di bawah ini aja. Berarti kita masukkan di sini existing worksheet ya, baru kita referensikan ke sini. Klik OK. Nah, sekarang pertanyaan pertamanya tadi ya, buatkan rekap total penjualan berdasarkan kota. Ya. Kita berarti ambil kota dulu nih.
Oke, kota masukkan di sini kotanya di row ya, atau di kolom juga bisa, karena ini tidak ditentukan bahwa row-nya harus kota, kolomnya harus kategori ya. Dari seperti itu ya. Ini lebih ke kemampuan analisis. Ini saya kategorinya saya masukkan di kolom nih. Nah, jadinya seperti ini. Nah, mau ditahu total penjualannya. Total penjualannya, kalau seperti itu, kita geser ini ke value. Ya. Hasilnya seperti ini. Sudah jadi rekap data otomatis. Ya. Oke, selanjutnya katanya buat rekap jumlah transaksi dan total penjualan berdasarkan agen sales. Oke. Ya. Nah, ini kita tidak perlu buat pivot table baru lagi. Kita sebenarnya bisa copy. Teman-teman bisa buat baru atau copy aja di sini. Copy keseluruhan pivot table-nya, baru saya paste di bawah sini. Oke. Nah, sekarang saya hilangkan semua yang ini. Saya hilangkan ini, saya hilangkan ini, saya hilangkan juga ini. Tersisa seperti ini. Sekarang saya masukkan sales-nya. Agen sales-nya saya masukkan di sini. Katanya tadi jumlah transaksi sales-nya berapa? Berarti saya tinggal geser saja yang ini. Sales-nya ini saya masukkan di sini. Namanya ya. Nama sales-nya saya masukkan di sini. Oke, total transaksinya 50 transaksi ya, total dari 3 sales ini. Kemudian total penjualannya juga. Oke, saya geser saja total penjualan di bawah value, di bawah total salesnya. Teman-teman bisa lihat, oh ternyata yang penjualannya paling tinggi itu adalah Budi, di mana transaksinya 17. Nah, ini transaksinya juga 17, tapi total penjualannya cuma 9 juta. Ya, mungkin yang dijual itemnya berbeda. Nah, ini bisa diganti nama kolomnya, teman-teman. Jadi, misalnya agen total transaksi TRX ya. Kemudian di sini teman-teman bisa ganti misalnya total penjualan. Jualan ya, jangan lupa spasi di belakangnya, enter seperti ini. Nah, sekarang bisa ditambahkan item lain. Misalnya mau dilihat penjualan nama per nama barang. Nah, ini bisa kita buat sini nih. Copy aja salesnya ke bawah ya. Kemudian saya hilangkan ini. Oke, kemudian katanya yang ini misalnya nama barang ya. Saya kasih keluar sales, nama barang seperti ini. Oh, ternyata seperti ini ya. Nah, selanjutnya katanya juga buat sekreatif mungkin ya. Nah, ini kita bisa masukkan sebenarnya ini teman-teman. Saya mau masukkan dalam bentuk chart ya. Saya bisa klik saja di pivot table-nya, insert di sini, recommended chart-nya seperti apa? Seperti ini. Oke. Nah, saya bisa geser ke samping ini. Teman-teman bisa kasih detailnya seperti apa ya, kita tidak akan belajar kali ini yang begini-ginian. Jadi teman-teman bisa belajar di video-video lain saya yang berkaitan dengan chart. Itu banyak sekali pembuatan dashboard dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat, oh ternyata ini hasil penjualan elektronik dan sembako di 3 kota ini. Teman-teman bisa tambahkan data labelnya seperti ini. Oh, seperti ini ya datanya. Jadi intinya lebih mereka mau melihat analisa data kita. Kemudian begitu juga sales dan begitu juga dengan yang ini ya. Kita misalnya mau lihat nama barang apa sih yang paling tinggi penjualannya. Saya pakai bar chart di sini seperti ini. Oke. Nah, ini belum kelihatan yang paling besar. Ini yang paling bawah ya. Nah, ini kita bisa setting di sini value. Saya more option dulu untuk sortir datanya. Saya total penjualan. Saya masukkan ascending ya, total penjualan di sini. Cep. Nah, ini sudah terurut ya. Jadi, oh yang total penjualannya paling tinggi itu ternyata beras premium ya. Banyak orang beli beras ya. Yang paling rendah itu total penjualannya adalah yang kabel HDMI ya. Mungkin orang sudah banyak pakai WiFi saja untuk connect ya. Dan ini data labelnya seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, ini sudah selesai 5 bagian penting dari rumus tadi, mulai dari rumus, kemudian dari bonus tadi ya, bonus pivot table-nya. Nah, kalau kalian atau kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang dashboard di Excel, cara buat chart yang menarik dan lain sebagainya, saya punya kelas teman-temannya, kelas yang khusus bahas tentang dashboard. Nah, ini sudah sangat dinamis sekali. Jadi dashboardnya seperti ini. Oke. Nah, ini bisa teman-teman geser seperti ini. Ini saya demokan dulu buat teman-teman. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik ya, linknya ada di deskripsi video. Ini sudah sangat dinamis sekali teman-teman. Mantap. Nah, seperti ini bisa berdasarkan lokasi dan lain sebagainya. Intinya ini sudah sangat dinamis dan ini dibuat hanya di Excel. Kalau mau belajar Google Sheet juga ada juga course yang saya buat untuk teman-teman ya. Kalau mau deep dive ya untuk lebih dalam lagi.
Oke teman-teman, semoga apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau lagi tes, good luck, semoga berhasil dan semoga mendapatkan pekerjaan impiannya teman-teman semuanya. Oke, selamat malam, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.